Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris chapter 5 yaitu Let's Meet the Farmer ya, di halaman 91 ya. Kalian boleh buka bukunya halaman 91. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang bagaimana caranya kita meminta dan memberikan pendapat kita kepada orang lain. Baik anak-anak, sebelum memulainya, kita akan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya kita akan bahas bagaimana mengekspresikan diri kita dalam meminta dan memberikan pendapat kita kepada orang lain ya. Di sini ada suggestion dan responsisnya. Perhatikan ya. Yang pertama yaitu menggunakan why don't we ya. Why don't we go to the. Nah, titik-titiknya ini adalah suatu tempat ya. Lalu how about going to the ya. Lalu yang ketiga what about the ya. Dan kita menjawabnya dengan good idea, sounds great, and great idea. Nah, anak-anakku sekalian, titik-titik yang Ibu tulis di sini adalah bisa kita isi dengan village, mall, atau stadium, atau yang lain-lain ya. Ini menentukan tempat yang akan dituju. Oke? Anak-anakku sekalian, di buku paket chapter 5 halaman 91. Nah, di situ ada beberapa gambar dan keterangannya ya. Di sini juga Ibu tuliskan ya. Yang pertama yaitu farmer ya. Lihat gambarnya ya. Farmer. Lalu yang kedua hut ya. Lalu yang ketiga ya. Nah, ini ada beberapa orang sedang mengangkat padi-padi yang sudah menguning ya, harvest time ya. Lalu, nah di sini ada apa ini? Nah, ini persawahan ya, pertanian ya. Nah, apa artinya? Artinya adalah farmer artinya petani, hut artinya gubuk, harvest time waktu panen, dan rice field. Rice field adalah sawah ya. Lihat di sini gambarnya ya. Oke. Selanjutnya adalah, nah di sini ada cattle ya. Cattle ya. Lalu ada poultry. Nah di sini cattle ada gambar sapi-sapi ya. Sedangkan poultry ini adalah ya ayam ya. Ayam-ayam sejenis unggas ya. Lalu apalagi? Nah di sini ada carriage ya. Lalu ada iya, ini namanya scarecrow. Scarecrow. Apa artinya? Cattle artinya peternakan sapi, poultry peternakan unggas, carriage artinya gerobak, dan scarecrow artinya orang-orangan sawah ya. Selanjutnya masih ada lagi glosary yaitu nah, di sini ada herdsman ya, herdsman. Lalu ada irrigation ya. Nah, di sini juga ada river ya dan ada river bank ya. Apa artinya herdsman? Herdsman itu adalah ya pengembala. Lalu irrigation adalah saluran air, river sungai, dan riverbank muara sungai. Nah, di sini juga Ibu berikan practice this dialogue ya, speaking ya, conversation ya. Yang pertama yaitu dialog antara Rendra dan Marta.
Nah, di sini ada Rendra and Martha are in their parents' hometown. They stay with at their uncle's house, ya. Rendra and Martha, ya, ada di kampung halaman orang tuanya. Mereka tinggal dengan paman mereka, ya, atau mereka tinggal di rumah pamannya, ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini percakapan antara Rendra dan Martha. Perhatikan baik-baik ya, Nak, ya. Nah, di sini ada yang pertama Rendra, ya. Nah, Martha, what if we go to the farm? What if we go to the farm? Ya, ini meminta pendapat ya, Nak, ya. Martha, bagaimana jika kita pergi ke pertanian atau ke sawah, ya? Lalu Martha menjawab, good idea. What can we see there? What can we see there? Ya, apa yang bisa kita lihat di sana, ya? Lalu Rendra menjawab, many things, ya, banyak sekali, ya. We can see many cattle, goats, and the herdsmen, of course, ya. Kita bisa melihat banyak peternakan, kambing-kambing, dan para pengembala tentunya, ya. Lalu Martha, ya, merespon, really? Ya, betulkah? Nah, Rendra menjawab, yes, iya. Have you seen a herdsman before? Apakah kamu melihat pengembala sebelumnya? Nah, lalu Martha menjawab, yes, tentu ya, iya saya lihat. But it's a long time ago. Tapi itu sudah lama sekali, ya. Sekarang kita perhatikan dialog kedua, yaitu tentang Farhan dan Nina. Farhan dan Nina are enjoying the scenery of rice field. Ya, Farhan dan Nina sedang menikmati pemandangan sawah. Ya, nah perhatikan ya, Nak. Nah, Farhan, Nina, ya. Farhan menyatakan kepada Nina nih ya, look at a group of people over there, ya. Lihat ya, sekelompok orang di sana, ya. Ya, what are they doing? Ya, apa yang mereka lakukan? Nah, lalu Farhan ya menjawab, they are farmers. Mereka adalah para petani. They are harvesting the crop, ya. Mereka sedang panen. Lalu Nina bertanya lagi, look Farhan, what's that? That's like a doll, ya. Lihat Farhan, apa itu? Kelihatannya seperti boneka, katanya. Ya, lalu Farhan tertawa, hahaha, ya. That's a scarecrow. Itu adalah orang-orangan sawah, ya. Lalu Nina berkata kepada Farhan, I want to see it closer. Saya ingin melihat lebih dekat. Why don't we go there? Nah, why don't we go there? Ini sebuah permintaan apa nih? Persetujuan ya. Lalu Farhan ya menjawab lagi, "Oke, let's go then." Ya. Nah, sekarang kita lihat dialog ketiga ya. Dialog ketiga ini percakapan antara Sandra dan Winda. Sandra dan Winda are planning what to do next weekend ya. Nah, lihat sana ya. Sandra dan Winda ya. Sandra, what are we doing next weekend? What are we doing next week? Ya, apa yang akan kita lakukan minggu depan? Lalu Winda ya meminta apa ini? Ya, meminta tanggapan ya. What about visiting grandmother? What about visiting grandmother? Ya, bagaimana kalau kita mengunjungi nenek? Ya, lalu Sandra menjawab, that sounds great ya, kedengarannya bagus tuh, gitu ya. I want to see the rice field, cattle, and also her duck ya. Saya ingin melihat persawahan ya, peternakan dan juga bebek-bebeknya ya, bebek-bebeknya nenek maksudnya ya. Ya, I really want to play in the river. Ya, saya ingin sekali bermain di sungai. The water is very clean ya. Air di sungai itu sangat jernih.
Ya, lalu Sandra berkata lagi, "That's right." Ya, betul sekali. Ya, "I can't wait until weekend." Ya, saya tidak menunggu ya sampai minggu depan. Ya, begitu ya anak-anakku sekalian ya. Ini adalah ya bagaimana caranya kita meminta dan memberikan tanggapan kita kepada teman kita ya, kepada seseorang ya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada reading tentang petani yang sukses ya. A successful farmer. Yaitu tentang siapa? Tentang Bapak Sadinu ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kalau bisa, kalau pegang pulpen atau pensil, kalian bisa menulis artinya ya. Atau mendengarkan dulu ya. Nanti Ibu juga akan berikan artinya ya. Oke ya. Mr. Sadino is a successful farmer. He has been a farmer for 10 years. He lives with his family in Banjarbale, a small village. He has 2 daughters and 3 sons. His children also help him manage his farm. Mr. Sadino has a large rice field. He cannot work with his children only. Therefore, he also has many workers. Some of them work at the rice field, some others work at the barns, taking care of the cows. Mr. Sadino raises 20 cows. Mr. Sadino always plants rice 3 times a year. Therefore, he has 3 harvest time. He also has many scarecrows to keep birds away from the field. Mr. Sadino does not keep all the rice at home. He sells some of them. Usually, buyers from other cities come to buy his rice. Mr. Sadino's cow also produce milk. He sells the milk to a cheese factory. Every day a tank truck comes to take the milk from Mr. Sadino's farm. Mr. Sadino has been a very successful farmer. He earned much money from the rice and the milk. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya artinya ya. Petani yang sukses. Pak Sadino adalah seorang petani yang sukses. Dia menjadi petani sudah 10 tahun. Dia tinggal bersama keluarganya di Banjarbale, sebuah desa yang kecil. Dia mempunyai 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Anak-anaknya juga membantunya dalam mengatur pertanian. Pak Sadino mempunyai pertanian yang luas. Dia tidak bekerja hanya dengan anak-anaknya saja. Oleh karena itu, dia mempunyai banyak pekerja. Beberapa orang pekerja di pertanian dan sebagian lagi bekerja di peternakan, mengurus sapi-sapinya. Pak Sadino mempunyai 20 ekor sapi. Pak Sadino selalu menanam padi 3 kali dalam setahun. Oleh karena itu, dia panen 3 kali pula. Dia juga mempunyai beberapa orang-orangan sawah untuk mengusir burung-burung dari sawahnya. Pak Sadino tidak menyimpan padi di rumahnya. Dia menjual beberapa. Biasanya, pembeli dari beberapa kota datang untuk membeli padinya. Sapi-sapi Pak Sadino juga memproduksi susu. Dia menjual susunya ke pabrik keju. Setiap hari, mobil truk tangki datang untuk mengambil susu ke peternakannya. Pak Sadino telah menjadi petani yang sangat sukses. Dia mendapatkan banyak uang dari pertanian dan susunya. Demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa dapat Ibu sampaikan ya. Nanti kita akan bahas pada saat PTM ya. Nah, di sini di chapter 5 ini
kita nanti akan juga membahas tentang tenses present perfect tense ya. Tapi satu-satu ya, kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang pertanian ya. Masih ada beberapa yang harus kita bahas, oke? Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan rajinlah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.